Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya memperkenalkan diri saya. Saya atas nama Sabrah, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Makassar. Saya membuat video kali ini untuk memenuhi tugas final saya dari mata kuliah perilaku konsumen. Yang saya bahas pada kesempatan ini yaitu motivasi konsumen. Pengertian motivasi. Motivasi merupakan kekuatan pendorong di dalam diri seseorang, memaksanya untuk bertindak. Kebutuhan pendorong dihasilkan suatu keadaan yang menekan, yang terjadi akibat kebutuhan dan keinginan yang tidak terpenuhi. Ada 3 kelompok utama dalam motivasi, yaitu yang pertama kebutuhan, 2 dorongan, 3 atau yang terakhir tujuan. Kebutuhan adalah yang dipelajari sebagai respon terhadap budaya atau lingkungan. Kebutuhan ini antara lain meliputi rasa harga diri, kekuasaan, dan pembelajaran. Tujuan seleksi. Tujuan yang dipilih oleh seseorang tergantung pada pengalaman pribadinya, kapasitas fisiknya, norma dan nilai budayanya, serta aksesibilitas tujuan tersebut dalam lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Interdependensi kebutuhan dan tujuan. Kebutuhan dan tujuan merupakan 2 hal yang selain tergantung, yang satu tidak akan ada tanpa yang lain. Namun orang-orang seringkali tidak menyadari kebutuhannya sebagaimana ia menyadari tujuannya. Misalnya, seseorang remaja mungkin tidak menyadari kebutuhan sosialnya. Jenis motivasi. Yang pertama motivasi primer, kedua motivasi sekunder, ketiga motivasi positif dan negatif, keempat atau yang terakhir motivasi rasional dan emosional. Sifat motivasi. Motivasi seseorang dapat bersumber dari yang pertama dalam diri sendiri yang dikenal sebagai motivasi internal. Kedua, dari luar seseorang yang dikenal sebagai motivasi eksternal adalah dorongan terhadap perilaku seseorang yang ada di luar pertumbuhan yang dilakukannya. Frustasi. Kegagalan itu mencapai tujuan bisa menghasilkan perasaan frustasi. Seseorang pernah mengalami frustasi karena tidak mempunyai mencapai tujuan. Yang pertama, mekanisme pertahanan. Kedua, pembagian motif, teori motivasi. Teori motivasi. Dari segi dorongan, menurut Hall, dorongan atau motivasi berkembang untuk memenuhi kebutuhan organisme. Selain itu, juga merupakan sistem yang memungkinkan organisme dapat melahirkan kelangsungan hidupnya. Kebutuhan organisme penyebab munculnya dorongan, dan dorongan mengaktifkan tingkah laku, mengambil keseimbangan psikologi organisme. Aplikasi teori kebutuhan. Teori hierarki kebutuhan Maslow merupakan alat yang sangat berguna untuk memahami motivasi konsumen dan mudah diadaptasi untuk menyusun strategi pemasaran. Hierarki kebutuhan tersebut memberikan suatu kerangka kerja yang berguna
yang dapat diaplikasikan pada bidang-bidang tersebut. Bidang pertama yaitu segmentasi pasar, kedua promosian. Konflik motivasi. Banyak motivasi dimiliki seseorang yang muncul dalam berbagi sesuai seringkali menimbulkan terjadinya konflik motivasi. Hal itu berdampak pada pola konsumennya. Dalam banyak kasus, pemasaran dapat menghasilkan situasi yang cenderung menghasilkan konflik motivasi konsumen. Kemudian, memberikan suatu solusi bagi konflik tersebut dan menerima pola bagi konsumen dan menghadapi situasi seperti itu. Ada 3 jenis konflik motivasi yang sangat penting bagi pemasar. Yang pertama, pendekatan konflik, pendekatan menghindari konflik, penghindaran konflik. Pengukuran motif. Motivasi seseorang umumnya bersifat tersembunyi, tidak dapat dilihat atau singkatannya tidak terwujud karena tidak ada metode pengukuran tunggal yang dapat digunakan sebagai indeks yang handal. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.